Kita akan membahas topik yang berkaitan dengan integrasi nasional. Dan untuk keperluan pembahasan ini kita mengambil studi kasus mengenai politik identitas dan politik uang dalam menuju pemilu yang sesuai dengan demokrasi Pancasila. Sesungguhnya presentasi ini pernah saya sampaikan juga di forum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 27 Oktober 2020 yang lalu. Sekarang akan kita gunakan sebagai studi kasus untuk membahas topik integrasi nasional. Sebagaimana sudah diketahui bahwa demokrasi itu merupakan pilihan bentuk pemerintahan yang paling diminati, terutama sejak abad ke-20. Tentu saja setiap negara itu menempuh rute yang berbeda-beda dalam menjalankan demokrasi ini. Tetapi dipahami bahwa di setiap konstitusi di dalam suatu negara itu pasti mencantumkan demokrasi sebagai asas atau sendi dasar pemerintahan negara. Nah, setelah dilakukan evaluasi, ternyata praktek-praktek demokrasi tersebut menimbulkan democratic gap. Artinya apa? Demokrasi sebagai gagasan, sebagai nilai, dan juga sebagai norma pemerintahan itu diterima oleh semua negara. Tetapi bagaimana instrumennya atau bagaimana membangun kelembagaan demokrasi itu, setiap negara, setiap konstitusi itu memiliki kaidah yang mempengaruhi praktek secara berbeda-beda dan berlainan antar satu negara terhadap negara lain. Sehingga orang kemudian menyoroti bahwa demokrasi itu harus dilihat bagaimana prakteknya, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan juga dalam konteks negara mana itu dijalankan. Sehingga untuk instrumen, kelembagaan, dan prakteknya ini sifatnya partikular karena menyangkut pada negara tertentu. Tapi sebagai sebuah gagasan, nilai dan juga norma merupakan satu yang diterima secara universal. Nah, demokrasi ini memiliki otosentrisitas yang berkaitan dengan jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pusatnya pada rakyat. Bagaimana rakyat itu dilibatkan dalam demokrasi? Ya terutama dalam rekrutmen jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif sebagai lembaga-lembaga negara yang menentukan penyelenggaraan negara melalui apa? Program-program pemerintah. Jadi program-program pemerintah itu harus disusun untuk kepentingan rakyat. Kemudian dituangkan dalam bentuk hukum. Kalau di tingkat nasional ada undang-undang, di tingkat daerah ada perda. Ya. Nah, perda itu pun dalam menyusun harus melibatkan partisipasi publik. Demikian juga undang-undang. Ini jadi akan terpenuhi otosentrisitas tadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Program-program pemerintah itu sendiri sesungguhnya merupakan hal-hal yang dibutuhkan rakyat dalam tataran ideal secara sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, pendidikan, dan lain-lain sebagainya yang ditetapkan sebagai urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, kemudian ketika menuangkan dalam bentuk instrumen hukum, misalnya perda, misalnya undang-undang, itu juga tidak boleh lepas dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bahkan, sejak awal rekrutmen jabatan-jabatan politik dan legislatif, itu juga harus disesuaikan dengan
prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mengapa kemudian demokrasi itu merupakan sesuatu yang diidolakan oleh banyak negara, walaupun nanti prakteknya bisa berbeda-beda? Ya karena demokrasi itu dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk melakukan manajemen konflik. Jadi dalam kaidah demokrasi itu penyelesaian persoalan politik kenegaraan itu harus selesai dengan proses yang disepakati bersama. Bahkan sesungguhnya konflik dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang dihindari, ya. Jadi kalau tahun-tahun ini kita akan melaksanakan pilkada itu pasti ada potensi konflik. Minimal adalah konflik kepentingan, ya. Apa namanya? Karena sebetulnya dalam pilkada itu ada adu kekuatan ya, dari setiap partai. Nah, terlepas dari hingar-bingar pesta demokrasi, termasuk pilkada dan pemilu legislatif misalnya, juga pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilu itu merupakan pelembagaan konflik politik dalam rangka merebut dan mempertahankan kekuasaan yang jumlahnya terbatas. Sebab dalam negara yang mengaplikasikan demokrasi seperti di Indonesia ini, hasil pemilu merupakan sebuah alat guna memberikan pengakuan secara sah kepada pemerintahan yang berkuasa. Oleh sebab itu, sangatlah krusial untuk melihat pemilu dari kacamata konflik, sebab kemudian ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu. Meskipun cara-cara konstitusional dapat diatur melalui mekanisme gugatan hasil pemilu pada Mahkamah Konstitusi, akan tetapi perlu juga diperhatikan mengenai potensi konflik lain yang mengarah pada aksi-aksi non-kekerasan. Proses demokratisasi di Indonesia yang berjalan pasca reformasi ini memang masih dimaknai oleh sebagian daripada masyarakat sebagai kebebasan berekspresi yang sebebas-bebasnya. Karena memang harus diakui secara konseptual, nilai dari demokrasi itu adalah kebebasan. Makna kebebasan inilah banyak yang mengartikan dapat berbuat semaunya. Padahal mestinya tidak seperti itu, karena demokrasi sesungguhnya merupakan kawan, ya, dari entitas yang bernama hukum dan moral. Untuk meredam kebebasan yang dimaknai melakukan peraturan sebebas-bebasnya itu. Nah, oleh sebab itu tadi dikatakan demokrasi itu merupakan sesuatu yang penting untuk melakukan manajemen konflik, ya. Sebab apa? Dalam manajemen konflik itu perlu diperhatikan mengenai dua hal utama, yaitu bentuk ancaman dan bentuk pengendalian terhadap ancaman, serta siapa saja pihak-pihak atau aktor yang harus dilibatkan dalam upaya manajemen konflik. Ini penting agar dapat memetakan berbagai spektrum ancaman yang ada. Pertama, bentuk ancaman yang perlu diwaspadai adalah aksi non-kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. Aksi non-kekerasan ini dapat dikategorikan sebagai aksi-aksi yang ditujukan untuk melumpuhkan sektor-sektor publik vital. Yang kedua, bentuk pengendalian terhadap ancaman adalah upaya penanganan dalam meredam konflik politik tersebut. Ada saja faktor ancaman yang tidak hanya berkaitan dengan bentuk kekerasan konvensional, tapi juga yang sifatnya ancaman terhadap keberagaman misalnya. Ya. Jadi begini, konflik dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang dihindari, akan tetapi konflik merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Sebuah pemahaman mengenai upaya penanganan konflik harus dibangun. Ruang-ruang perbedaan ini memang diberikan keterbukaan, akan tetapi
perbedaan itu jangan sampai kemudian membuat adanya perpecahan dan membahayakan keamanan nasional. Penting kemudian menyelesaikan konflik politik ini dengan cara-cara yang humanis. Nah, pada sisi lain, demokrasi yang dilembagakan dalam bentuk pemilihan umum itu juga menuntut kualitas, dan salah satu ancaman dari kualitas pemilu itu adalah apa yang disebut sebagai politik uang. Nah, money politik ini merupakan perilaku buruk dalam berdemokrasi. Secara hukum kepemiluan, praktek ini termasuk dalam pelanggaran dalam bentuk pidana pemilu. Politik uang bersifat unnecessary evil, makhluk buruk rupa tetapi diperlukan bagi masyarakat awam yang gagal paham tentang makna demokrasi, atau mungkin masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik tentang substansi demokrasi. Misalnya dalam pilkada ya, kita lihat politik uang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 278, 280, 284, 515, 523, dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur adanya jeratan hukum yang sama bagi pemberi dan penerima, termasuk di dalamnya adanya Bawaslu yang mengawasi tindak pidana pemilu dan laporan dari masyarakat. Nah, masalah politik uang ini sesungguhnya bukan hal baru, ya. Karena apa? Pada masa Orde Baru, karena terjadi pergeseran paradigma, pemilu seharusnya dihiasi oleh penggunaan kekuasaan untuk memenangkan partai pemerintah. Segala kekuatan bersatu untuk memenangkan golongan karya, sehingga pemilu terkesan seremoni demokrasi belaka. Pasca Orde Baru, masa reformasi, politik uang mencapai titik klimaks. Tidak jarang prakteknya dilakukan secara masif di tengah masyarakat. Alhasil, politik uang menjadi tontonan murahan yang merusak cita-cita luhur dalam demokrasi. Itu tadi karena dikatakan sebagai perilaku buruk karena politik uang itu ya nampaknya membuat demokrasi itu tidak bernyawa. Orang menjadi tidak tertarik ngomong demokrasi, bahkan mungkin mempengaruhi partisipasi dalam pemilihan umum, ya, karena menciptakan image yang tidak baik. Nah, persoalan yang kemudian mengemuka adalah politik uang bahkan sudah dijadikan sebagai jalan untuk memenangkan politik untuk partai-partai atau oknum-oknum yang curang. Politik uang biasanya diberikan sebelum dilakukan pemungutan suara. Untuk mereka yang kurang pemahaman dengan dunia politik, akan menerima uang tersebut untuk memilih menggunakan suara. Money politik dapat merusak sistem demokrasi, menyebabkan demokrasi sakit atau tidak stabil. Demokrasi yang harusnya bebas menjadi tidak bebas karena pembelian hak suara tersebut. Kedaulatan yang seharusnya milik semua orang sekarang hanya menjadi pemilik uang. Praktek money politik juga merusak moral demokrasi. Karena rakyat memilih pemimpin bukan karena asas kepemimpinannya, bukan melalui kinerjanya, bukan karena visi misinya, melainkan karena uang yang diberikan untuk menambah hak suara demi kepentingan oknum-oknum tersebut. Jadi data di Kementerian Dalam Negeri, ini data 2 tahun lalu, angkanya masih akan kita klarifikasi, membeberkan bahwa calon bupati atau wali kota butuh dana 20 hingga 200 miliar untuk memenangi pilkada. Ya, sehingga itu akan mempengaruhi proses demokrasi yang sedang berlangsung, ya. Jadi
karena pengertiannya seperti itu, ya, maka harus diwaspadai, ya, karena money politik itu seperti transformasi suap yang menyaru sebagai program kerja peserta pemilu. Suap atau money politik terselubung, kalau tidak boleh dikatakan terang-terangan. Nah, artinya begini, kalau boleh disimpulkan, dengan uang tadi dapat mempengaruhi suara, dapat menjadi gatekeeper sebagai sarana untuk mempengaruhi pendapat publik dan legislatif, dan menjadikan uang sebagai bagian dari kapital itu sebagai alternatif kekuatan politik. Itu yang berkaitan dengan money politik. Sekarang kita akan membahas mengenai politik identitas, ya. Dalam literatur, politik identitas adalah politik yang mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yaitu penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Apa yang menjadi dampak dari politik identitas ini? Politik identitas dapat terwujud sebagai hoax, ujaran kebencian, dan kampanye hitam sebagai turunannya. Politik identitas berstandar pada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Atribut-atribut itu sesungguhnya tidak berhubungan dengan kualitas calon pemimpin. Namun, itu mudahnya dipakai untuk mengaburkan pemilih dari objektivitas. Dampak paling ekstrim dari politik identitas ialah perpecahan di masyarakat, sehingga menimbulkan konflik-konflik sosial. Kohesi yang terbangun oleh spirit Bhinneka Tunggal Ika rontok, hingga perlu waktu lama untuk pulih. Dari sisi pembiayaan, mengeksploitasi identitas adalah cara lebih murah untuk memobilisasi pemilih. Namun risikonya juga sangat tinggi. Politik identitas menjadi politik pengelompokan, grouping, dan pembelahan, dividing. Politik identitas mungkin lebih efektif untuk memobilisasi pemilih. Namun, karena politik semacam ini memerlukan perangkulan satu kelompok seraya menyingkirkan kelompok lain, kesulitannya tidak terletak pada saat kampanye. Mereka yang mengeksploitasi identitas biasanya akan sulit memerintah. Pertarungan identitas cenderung brutal dan mereka yang disingkirkan akan sulit sembuh dari rasa sakit setelah pemilihan. Nah, oleh sebab itu, politik identitas ini dilarang. Misalnya dalam Undang-Undang Pilkada, sudah ada aturan-aturan yang melarang mengenai politik identitas. Juga sanksinya sudah dirumuskan dengan tegas. Sebagai penutup dapat kita sampaikan bahwa politik uang dan politik identitas tidak ubahnya mental korup dalam berdemokrasi yang sudah begitu mengakar sehingga sulit digigis. Akan tetapi, bukan berarti lantas kita menyerah dan melakukan pembiaran. Karena itu, tidak boleh dibiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Demikian presentasi ini dilakukan dan sekarang tiba saatnya kita membuka buku teks dan melakukan penelusuran literatur sehingga presentasi tadi dapat menjadi dasar untuk kita melakukan diskusi. Terima kasih.